Pada video dokumenter kali ini, kami mengambil contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada salah satu anak yang tinggal di panti asuhan di kawasan Jawa Tengah. Saat ini, dirinya sedang berada di bangku SMA. Kehidupannya selama di panti asuhan didampingi oleh Pak Erwin selaku salah satu bapak asuh yang ada di dalam panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan selalu melibatkan Pak Erwin dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka sudah menganggap Pak Erwin sebagai sosok ayah mereka sendiri. Oke, selamat pagi Pak Erwin. Terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Di sini kami sudah dengan bersama Pak Erwin, sehingga adalah target narasumber kami pada saat ini, di mana kami akan membuat film dokumenter, dan kami akan mengangkat isu HAM di dalamnya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Pak Erwin, dan pertanyaan ini juga sudah digambarkan, sudah tertulis itu, jadi saya langsung bertanya saja sesuai dengan apa yang kami tulis Pak Erwin. Oke. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Pak Erwin bekerja di panti? Ya, saya bekerja di Yayasan Sosial Bersama Putih, khususnya di Panti Asuhan, sudah 18 tahun. Ya, apa yang dilakukan pada saat ini? Ya, saya ditugaskan menjadi kepala Panti Asuhan, sekaligus juga sebagai pengasuh Panti Asuhan. Tugas saya ya, sebagai seorang bapak begitu, jadi bekerja bagaimana mendapatkan sumber dana khususnya yang akan digunakan untuk kehidupan anak-anak di panti asuhan. Dan itu juga itu sebagai kepala panti yang bagaimana mengelola panti asuhan ini sebagainya. Jadi memang setiap hari itu Bapak mengelola gitu ya, dan tidak hanya tertentu saja setiap saya. Terus dari panti ini pun juga ada kayak bagian-bagian yang memang mengusahakan gitu Pak. Ya, jadi kalau untuk panti asuhan ini dan data-data administrasinya atau ada tenaga teknis di lapangan dan pengawasan itu dari di panti asuhan ini ada berapa anak itu? Hari ini kami melayani 30 anak dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa. Plus kami juga memberikan santunan kepada satu anak yang di luar panti asuhan. Mengapa tidak di dalam panti karena ada satu anak yang biasanya ada disabilitas dan tidak sesuai dengan pelayanan kami di panti asuhan. Jadi ya kami memberikan santunan kepada satu anak. Berarti memang panti asuhan ini bukan memang khusus disabilitas ya? Iya. Jadi kalau disabilitas memang harus ada pelayanan khusus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Erwin sendiri, adakah alasan tertentu yang mungkin menyebabkan anak-anak di sini masuk panti asuhan? Ya, masuk di pertanyaan itu sebelumnya sebenarnya saya menyampaikan bahwa isi dari yayasan kami ini adalah mewujudkan kasih Allah kepada manusia demi keselamatan manusia secara utuh. Nah, dari visi tersebut bisa digambarkan bahwa Yayasan Bersama Putih ini melihat ketika di sekitarnya itu ada khususnya anak-anak yang dalam tanda kutip kehilangan keselamatan. Jadi keselamatan yang diperoleh itu belum utuh. Belum utuhnya seperti apa karena ya kalau khusus untuk panti asuhan ada anak-anak yang jadi kalau di dalam keyakinan kami keyakinan Kristen itu orang yang selamat cirinya ada itu damai sejahtera dan sukacita. Itu di sekitar kita ini ada anak-anak yang belum merasakan damai sejahtera dan sukacita. Mereka kehilangan martabatnya, sehingga yayasan ini kemudian memberikan pertolongan bagi anak-anak ini supaya mereka memperoleh kembali martabatnya, hidup layak dan nantinya bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat, merasakan damai sejahtera dan sukacita. Itu tujuan akhirnya. Makanya dibuat panti ini supaya tujuan itu tercapai. Jadi penjelasan Pak Erwin tadi misalnya kalau memang panti asuhan itu memiliki struktur yang memang menjamin anak itu mendapatkan sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan ketika Pak. Ya, sebenarnya secara jujur begitu anak-anak yang mana juga saya kami memberikan kesalahan proses itu menyampaikan apa yang kita rasakan itu kami ini adalah orang-orang tetapi sebenarnya anak-anak ini butuh
dekat dengan keluarga dan orang tua masing-masing. Nah, dari itu ya, kami kemudian tidak lalu anak-anak ini ya, hanya berada di panti asuhan saja, kami tidak memperbolehkan kemudian berkomunikasi dengan keluarga, kami berikan kesempatan anak-anak berkomunikasi juga dengan keluarga yang masih dekat lokasinya, yang anak juga boleh berkunjung dengan keluarga sehingga tidak terus dengan keluarga. Kalau dari Pak sendiri memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan dengan anak ini. Ya tentu apa ya, pendekatannya macam-macam, 30 anak itu pendekatannya berbeda. Ada yang contoh kalau ada permasalahan begitu kami berikan nasihat secara halus, kita hari aja sudah tapi ada yang lain terus dengan agak sedikit keras begitu. Kemudian dari tingkat usia pun juga berbeda cara menangani SD itu kita ada teknik tersendiri yang memberikan mahasiswa yang asal juga dari asal itu, maksudnya dari latar belakang itu juga kami harus untuk menyampaikannya juga harus melihat kelihatannya dari asal tempat itu juga harus melihat cara kami ingat dari desa dari kota desa itu beda karakter. Ya kalau idealnya sebenarnya sangat masuk mengaku bahwa ini kan sangat masuk 30 orang, tidak orang bukan begitu, tapi daripada anak sedikit kurang. Tapi kami kan ada apa ya, anak-anak ini tinggal tidurnya itu di 4 kamar, ya cuma 2 kamar ya, tapi 2 kamar. Tapi kalau di masing-masing kamar ini ketika ada masalah tertentu yang dihadapi anak-anak, mereka bisa sharing begitu khususnya kepada kakak-kakaknya yang sudah SMA mahasiswa. Kalau tidak belum bisa selesaikan sampai DPR sendiri punya kategori khusus kalau masa panti ini sudah mencapai kayak kebutuhan anak-anak itu sudah kami sediakan, sudah tercapai juga untuk anak-anak sudah merasakan itu DPR ada nilai sendiri. Kalau saya melihat tercapainya itu ketika anak-anak yang merasakan kesadaran itu sudah lalu tercapainya dengan ditujukan ketika anak-anak nanti sudah keluar, kita bisa mandiri bekerja, kemudian keluarga sendiri akan bisa juga mengangkat makanan keluarga itu. Salah satu tujuan yang tercapai ketika mereka merasakan sukacita dari apa yang diperoleh ketika dibuat takdir yang menjadi tujuan akhir dari Pak Erwin, saya punya satu pertanyaan lagi. Sekarang supaya kasih saya Pak ya. Di sini pertanyaannya adalah upaya yang dilakukan nanti dalam membentuk atau mengajarkan nilai-nilai demokrasi terhadap anak-anak sendiri berdasarkan prinsip parti ini sendiri. Kegiatan yang kami melibatkan anak-anak. Kalau hal sebenarnya yang kami ketika dengan demokrasi seperti contohnya bagaimana kegiatan yang kami lakukan itu bicara dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu kita bicara bagaimana anak maunya kegiatan seperti apa. Berbeda dengan seperti ini saya bicara juga dengan anak-anak mereka si A si B ini tugasnya apa contoh lagi ketika ada kegiatan khusus kegiatan perayaan Islam itu panitia tapi juga mengajar bagaimana organisasi bagaimana masing-masing menghasilkan bagaimana memutuskan sesuatu bebas saja kita asal kemudian tujuannya tercapai. Contoh lagi ketika anak ini bersekolah itu kami berikan kebebasan anak mau bersekolah asal anak lihat sesuai dengan di sini kami ada kalau masuk SMA pengen sekolah jadi sama mengapa memilih itu tujuan ke depan seperti apa ya, ketika kita sudah menyampaikan secara awal logikanya kalau saya sebenarnya saya maka saya masuk di tata usaha tujuan saya nanti saya mau bekerja di ambil misalnya seperti itu ya oke kalau memang seperti itu ya berikan kebebasan anak dan sekolah itu cara-cara simpel dari demokrasi yang akan ajak kepada atau masuk itu jadi saya tidak hanya kemudian memberikan hasil kepada anak-anak malah bagian silakan dengan terbuka dengan hati memberikan sesuatu
Oke, terima kasih Kak Aris ini sudah meluangkan waktunya. Saya mau tanya beberapa hal. Kak Aris ini kegiatannya sehari-hari ngapain aja? Kalau kegiatan sehari-hari dari pagi itu bangun pagi, kita piket pagi. Setelah itu biasanya kita ada doa pagi, langsung berangkat sekolah. Terus setelah itu kita di sekolah, kegiatan di sekolah. Setelah pulang, pastinya kita istirahat, makan siang. Terus nanti sorenya kita ada piket sore. Terus kegiatan pribadi, mandi sore. Gitu. Terus nanti malamnya biasanya kita makan malam. Ada renungan juga. Setelah renungan biasanya kita belajar bersama. Gitu baru nanti kita istirahat gitu Kak. Oh, berarti anak-anak di sini tuh memang dituntut untuk ini ya Kak ya, terlibat langsung dalam kegiatan panti gitu ya? Iya, supaya anak-anak juga terlatih dan anak-anak belajar mandiri juga gitu Kak. Oke, kalau Kak Aris ini, kalau boleh tahu, Kak Aris ini sudah berapa lama tinggal di sini? Kalau aku kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun Iya, memang sudah di sini. sudah lama. Ya. Memang udah tahu seluk-beluknya seperti apa Iya. gitu. Kalau boleh diceritakan itu gimana situasi di panti gitu selama tinggal kan 10 tahun nih gitu. Iya, situasinya kalau di awal datang kan pasti kita takut karena kita takutnya nggak ada teman, terus nanti mungkin ada berkelahi sama teman gitu. Tapi ternyata setelah kita berjalannya waktu, kita bisa menyesuaikan dan ternyata juga nyaman, asik karena kan banyak teman-teman, kita bisa ngobrol bareng, saling curhat, terus banyak kegiatan juga. Jadi kita pikiran kita teralihkan kalau kadang mungkin kita juga merasa ada kangen keluarga gitu ya, itu juga pasti ada. Cuma kita belajar mengalihkan terus, tapi kadang juga kita diberi waktu 2 minggu sekali itu diberi waktu kita pulang ke rumah, jadi bisa ketemu keluarga, bisa ketemu orang tua gitu Kak, enaknya. Begitu. Memang panti juga memberikan kebebasan gitu ya. Iya, memberikan kebebasan supaya anak-anak juga nyaman, senang tinggal di panti, tidak tertekan. Oh, seperti gitu. itu. Bisa dilihat bahwa tinggal di panti pun bukan menjadi inilah ya Kak ya. Apa ya namanya? Malah nyaman untuk karena memang kita udah terbiasa dengan ini polanya juga yang diberikan ke Kakak sendiri gitu ya. Iya, sudah nyaman. Karena kan kadang mungkin orang melihat tinggal di panti itu mungkin ada itu ya Kak, ada hal-hal yang mungkin dijahatin temennya, terus kayak pengasuhnya yang kayak galak gitu. Cuma kalau yang saya rasakan itu sangat berbeda, sangat terbalik karena di panti sini Pak Erwinnya juga sangat perhatian sama anak, itu sabar menghadapi anak-anak gitu Kak. Oke, terus kan ini sudah 10 tahun nih Kak. Kenapa pada saat itu akhirnya memilih untuk memang tinggal di panti ini gitu? Iya, awalnya itu saya saluran dari gereja karena juga faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi kan pengen lanjut kuliah, sebenarnya saya dari SD. Nah, kan mau lanjut sekolah juga biayanya nggak ada, jadi disalurkan dari gereja untuk tinggal di sini supaya bisa lanjut sekolah, dan saya sampai sekarang bisa kuliah itu juga hal yang luar biasa menurut saya. Oke Kak, lanjut kita sambil sharing ya. Menurut Kakak nih kelebihan tinggal di sini tuh kayak gimana? Kelebihannya pastinya kita punya banyak teman, terus aktivitasnya juga kita dilatih aktivitas gitu Kak. Jadi dari mulai bangun pagi kita sudah diajarin untuk piket pagi, terus nanti kadang juga di sini ada prakarya gitu Kak, kita bikin prakarya, ada kegiatan olahraga juga. Jadi kelebihannya itu, jadi anak-anak nggak hanya sibuk sendiri, tapi kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu. Memang lebih seru juga ya kayaknya, jadi kita kan ketemu sama sesama kita yang emang kita punya visi-visi bareng gitu, kayak memang menjalaninya bareng-bareng gitu. Iya, jadi nyambung kalau ngomong gitu. Oke, betul. Setelah tadi kan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Kakak tadi. Kalau menurut Kakak sendiri, berarti Kakak merasa di sini Kakak itu terjamin ya Kak, dari hak kebutuhan segala keperluan yang memang Kakak perlukan gitu tuh sudah terjamin gitu ya Kak? Sudah. Kalau menurut saya sendiri sudah merasakan itu sudah sangat terjamin, mulai dari kebutuhan mungkin seperti sabun, begitu kan, sabun mandi, pasta gigi gitu-gitu, itu setiap bulannya kita diberikan. Terus untuk kebutuhan makan gitu juga kita setiap hari selalu dimasakin gitu Kak, jadi kita juga terpenuhi. Terus kebutuhan untuk sekolah gitu juga kita setiap tahunnya, setiap ada ganti tahun pembelajaran gitu, kita selalu dapat jatah gitu masing-masing anak. Jadi kita kalau misalnya jatahnya kurang, nanti kita bisa bilang ke Pak Erwin, pengasuhnya, begitu mau minta misalnya buku gitu, nanti kita pasti dikasih. Betul. Penting kita menyampaikan butuhnya kita apa, pasti nanti kalau ada pasti akan diberikan. Ya.
Oke. Ini ya Kak, sedikit memang ini ya membicarakan privasi. Mungkin kan latar belakang Kakak yang memutuskan untuk tinggal di sini kan berarti ada sesuatu hal yang Kakak tidak dapatkan di luar panti kan? Iya. Nah, berarti Kakak sudah terpenuhi di panti ini dari kasih sayang atau memang dari yang memang Kakak merasa kayak oh saya memang membutuhkan teman keluarga yang memang oh yang ini yang saya perlukan. Berarti Kakak menemukan itu di panti ini. Iya, saya sudah menemukan itu. Ini memang dia. Nanti ini keluarga Kakak gitu. Iya, kita sudah menganggap keluarga. Gitu jadi apa-apa juga kalau kita misal ada masalah gitu kadang kita curhat ke teman atau curhatnya ke Pak Erwin gitu Kak. Biar mungkin bisa dibantu cari jalan keluarnya gitu. Oke Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami ya Kak ya. Iya Kak, Sambil Melalui hasil wawancara yang kami dapatkan, kami merasa bahwa dengan hadirnya panti asuhan telah membantu pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak yang masih belum terpenuhinya akan hal tersebut. Selain itu, panti asuhan juga memberikan edukasi terkait nilai-nilai demokrasi yang kemudian dapat diterapkan bagi kehidupan anak-anak yang ada di dalamnya. Sekian dari kami, terima kasih. Halo buat teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang, kalian luar biasa. Istimewa. Hebat. Hebat. Cantik.